Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, yang menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nikmat Islam ini, Islam adalah jalan hidup yang dijalani oleh setiap muslim dengan apa yang dipelajarinya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa setiap kita yang membaca Al-Quran, membaca kehidupan dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat bahwa Islam itu adalah sebuah manhajul hayah, way of life. Bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, menetapkan dan menentukan di mana kedudukan manusia, apa tujuannya, merapikan dan meluruskan gerak-geriknya dan sikap-sikapnya di kehidupan. Dan ini satu dengan yang lainnya saling menguatkan akidah, akhlak, ibadah, syariah. Semuanya saling menguatkan satu dengan yang lainnya, yang tersusun dengan sangat terstruktur dan rapi di dalam setiap aspek kehidupan kita, yang menjawab semua permasalahan yang dihadapi oleh setiap umat manusia dan apapun aktivitas dan kegiatannya. Ikhwatal iman, Islam, kita menyadari bahwa Islam itu bukanlah hanya sekedar mengajarkan tentang akidah atau keyakinan saja, dan tidak ada kaitannya dengan realita kehidupan kita di dalam keseharian. Juga Islam bukan cuma sekedar mengajarkan syiar-syiar yang ditunjukkan di dalam ritual-ritual ibadah, baik dilakukan secara personal maupun berjamaah, namun tidak menyebutkan atau menjelaskan tentang peran Islam itu sendiri di dalam kehidupan umat manusia. Kita mengetahui bahwa Islam itu ibadah, juga mengajarkan tentang siasah, politik, juga mengajarkan tentang daulah, tentang kenegaraan. Inilah dinul Islam. Ketika orang-orang Nasrani dengan syiarnya yang mengatakan berikan apa yang untuk kaisar haknya, dan berikan apa yang menjadi milik kami, hak kami, tapi di dalam Islam tidak seperti itu. Islam dengan jelas mengajarkan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa kehidupan yang kita lihat dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana segala perjuangan yang beliau sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dari sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu bukan ngurusi terkait dengan masalah urusan-urusan rumah tangga saja, atau urusan-urusan ibadah saja, atau akhlak saja, tapi ini mengatur semua aspek kehidupan seseorang secara totalitas. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menanamkan kepada hati dan jiwa para sahabat radhiyallahu anhum bahwa masa depan itu adalah milik umat Islam, bahwa kaum muslimin yang akan menguasai seluruh muka bumi ini sebagai sebuah agama yang komprehensif, yang lengkap, yang merupakan manhajul haya, jalan kehidupan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Islam cukup dengan Islam itu sendiri yang menyelamatkan manusia dari segala krisis yang dialaminya. Islam itu sendiri adalah jalan yang meluruskan manusia dari kekacauan baik terkait dengan masalah personal, adab dan perilaku, bahkan tatanan sosial, politik dan yang lain sebagainya. Bahkan juga Islam itu sendiri yang mengatur terkait dengan materi dan juga keterangan jiwa seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan hal ini bukan cuman klaim, tapi adalah sesuatu yang telah dibuktikan. Jika antum melihat bagaimana kehidupan bangsa Arab sebelum Islam, apa nilai mereka, apa arti mereka? Mereka tidak ada nilainya, tidak ada perannya, bahkan tidak ada satupun bangsa yang berminat untuk menginvasi atau menjadikan mereka sebagai daerah jajahan, karena tidak ada daya tariknya. Mekah, Madinah, apa daya tariknya bagi Persia dan Romawi? Tidak ada daya tariknya sama sekali. Mereka tidak punya potensi tertentu yang menggiurkan di saat itu sama sekali, dan tidak punya kekuatan yang bisa mereka banggakan, sebagaimana yang dimiliki oleh bangsa-bangsa besar. Itu terbukti walaupun mereka sering perang, tapi perang saudara di era jahiliyah itu seperti perang antar kampung, ya, perang suku yang gak jelas, tidak memiliki kekuatan yang signifikan. Buktinya ketika Abraha, ini di era sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abraha ketika melakukan rencananya untuk menghancurkan Ka'bah, dari sejak perjalanan Abraha di San'a di Yaman sampai menuju kota Mekah, sejumlah suku-suku Arab itu berusaha untuk menghadang Abraha supaya tidak melakukan rencananya untuk menghancurkan hal yang menjadi benda keramat mereka, Ka'bah, warisan nenek moyang mereka, kebanggaan mereka. Tapi tidak ada satupun suku dari bangsa Arab ini yang bisa menghadapi pasukannya Abraha. Semuanya dihabisi, semuanya habis. Bahkan di antara mereka ditangkap, ditawan, dan dijadikan sebagai penunjuk arah untuk menunjukkan bagaimana arah menuju kota Mekah. Ikhwatal iman, tapi kemudian antum melihat, kita melihat, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan apa-apa ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bangsa yang barbar secara perangai, bahkan sampai tega membunuh anak perempuannya hidup-hidup, berubah menjadi sangat lembut, sangat santun, sangat pengasih, memiliki cinta kasih yang luar biasa di antara mereka, yang sampai Umar bin Khattab yang dikenal dengan begitu kerasnya, tapi beliau juga memiliki 2 garis di pipinya yang menunjukkan seringnya beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu lembutnya dari sisi hatinya, yang begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diantara sunnahnya, beliau sampai mengajarkan jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, beritahu dia. Ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, inni uhibbu, aku mencintai si fulan. Alimhu, beritahu dia, sampaikan kepada dia, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Subhanallah, ini diantara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman merubah bangsa yang keras, yang kasar, yang kaku, yang begitu, berubah menjadi sangat lemah lembut. Ruhama'u bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Tapi di saat yang bersamaan, asyidda'u 'alal kuffar, sangat tegas terhadap orang-orang kafir, memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir. Dan antum dan kita semuanya membaca, mengkaji walaupun secara global
Sebagian kita mungkin tidak memahaminya, tidak mengetahuinya lebih dengan detail. Tapi kita melihat bagaimana berubahnya kedudukan kaum muslimin. Ya, Anda tidak lagi bisa mengatakan itu bangsa Arab, karena mereka jaya bukan karena kearabannya, tapi karena Islamnya. Kaum muslimin yang kemudian diperhitungkan oleh Kaisar Romawi, Kisra Persia, di masa kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di era kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka sudah mulai memperhitungkan itu. Sebelum beliau wafat, berapa lama beliau berdakwah? Total 23 tahun. Merubah segala sesuatunya. Pengikut-pengikut beliau yang awalnya mengikuti Nabi SAW dari kalangan muhajirin, mereka beriman kepada Nabi SAW dalam keadaan Nabi SAW berada sangat titik yang paling bawah di dalam hidupnya, dimusuhi oleh hampir seluruh umat manusia, dan mereka membela Nabi SAW di dalam kondisi susah, tidak ada maupun senangnya, di dalam kondisi susah tanpa ada senang-senangnya, penuh dengan penderitaan. Tapi kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membalik kondisi mereka para muhajirin ini, tidaklah ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi bangsa-bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang hebat, berkecukupan, kaya raya mereka, makmur kehidupan ekonominya, dan dengan penuh kejayaan yang disegani oleh lawan-lawan mereka, disegani oleh musuh-musuh mereka di luar kota Madinah. Madinah menjadi tempat yang benteng yang sangat kuat, bahkan tidak cukup sampai di sana. Tidaklah Nabi SAW wafat kecuali kota Mekah, pusat tempat beliau SAW dimusuhi dan diperangi, ditaklukkan dan menjadi bagian dari kotanya kaum muslimin sampai akhir zaman, sampai kiamat. Dalam 23 tahun dakwah beliau SAW. Artinya ikhwatal iman, apa yang disampaikan di sini bahwa Islam adalah jalan hidup yang membuat seseorang yang meyakininya, mempelajarinya, meyakininya, mengamalkannya, pasti jaya hidupnya, bangsa apapun, siapapun dia. Dan ini bukan klaim, ini sudah teruji, ya. Dan seseorang yang saya mau tahu, coba diuji ulang. Ini orang yang mau menguji sesuatu yang sudah teruji, ini orang jahil, orang bodoh. Ya, orang yang mengatakan bahwa tidak ada bukti. Kalau sesuatu tidak ada pembuktiannya, maka boleh dibuktikan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini berbeda dengan konsep-konsep di luar Islam yang menjanjikan segala hal yang menggiurkan, segala hal yang memukau. Bagaimana kehidupan secara demokratis, misalnya kehidupan secara sosialis, misalnya kehidupan secara apapun, konsep-konsep di luar Islam, mereka menawarkan itu, menjanjikan segala hal yang indah di balik janji-janji itu semuanya. Tapi yang memiliki konsep itu sendiri paling pengkhianat terhadap apa yang mereka tawarkan, paling mengkhianati. Yang paling demokrasi, yang menawarkan demokrasi Amerika, tapi yang paling anti demokrasi ya Amerika. Ya, dan terus demikian. Dan kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Islam pun telah menunjukkan bahwa segala upaya untuk menghadapinya, untuk menghabisinya telah dijawab oleh Islam itu sendiri. Dan tetap bahwa semua musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka bergulingan dan berjatuhan ketika berhadapan dengan dinul Islam. Ketika Allah telah menyampaikan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar memenangkannya, mengalahkan semua agama yang lain. Allah sebutkan liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah mengalahkan semua agama,
dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk yang Allah berikan dan agama yang benar ini. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ketika dikatakan cukuplah Allah sebagai saksi, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Khabir, yang Maha tahu segala sesuatu sampai urusan yang paling kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh peradaban, termasuk peradaban yang bakal terjadi di kehidupan yang akan datang. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjamin akan kejayaan dan kemuliaan Islam. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat ini, yang memberikan kemudahannya, jelasnya, komprehensifnya, sempurnanya, yang sesuai dengan fitrah manusia, akal manusia, yang menjawab semua realita kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, menjamin tentang ajaran Islam yang merupakan penyelamat manusia dari penghambaan diri kepada sesama manusia, agar mereka menghambakan diri hanya kepada Tuhannya seluruh alam semesta. Yang juga bagaimana dinul Islam ini mengajarkan agar kita tidak tunduk kepada apapun dan siapapun kecuali kepada Rabbus samawati wal ard, kepada Tuhannya langit dan bumi. Ikhwatal iman, Islam yang menjamin kemuliaan penganutnya sehingga mereka selamat dari semua fitnah-fitnah dunia, dari syubhat, dari syahwat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang muslim yang istiqamah di dalam Islamnya. Allah Subhanahu wa taala menjaga dia dari segala hempasan cobaan dunia ini dengan segala macam gelombang dan jenisnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan segala upaya yang mereka lakukan, paling besarnya adalah mereka paling menguasai fisik, tapi tidak akan pernah mereka menguasai hati. Hati Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kita kemerdekaannya. Kita membaca di dalam sirah bagaimana Sumayyah, bagaimana Yasir, ayah dan ibunya Ammar, bagaimana begitu diintimidasinya oleh tuannya Abu Jahal, tapi dia tetap istiqamah sampai mati di atas Islam. Bagaimana Bilal bin Rabah dan seterusnya. Dan itulah yang diyakini oleh setiap muslim rabbani. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika beliau merespon musuh-musuhnya, beliau mengatakan, "Madza yaf'alu a'da'i bi? Inna qatli syahadah wa nafyi siyahah wa sijni khalwah jannati wa bustani fi sadri." Beliau mengatakan, apa yang diinginkan musuh-musuhku dariku? Apa yang bisa mereka lakukan untukku, terhadapku? Kalau aku dibunuh, matiku mati syahid. Kalau aku diusir, diasingkan, itu kesempatanku untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau aku dipenjara, maka kesendiri itu adalah kesempatanku untuk bersendiri berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan bisa mengambil surgaku, karena surgaku itu ada di dalam hatiku. Ketenangan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang muslim di dalam kondisi yang terpuruk, seterpuruk apapun nasib yang sedang dialaminya. Kalau antum masih mengingat kajian kita sebelumnya, ana membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa umat-umat itu akan memperebutkan kaum muslimin. Kalian akan diperebutkan, dicabik-cabik oleh banyak umat. Ketika Nabi menyebutkan itu jamak dari ummah, artinya bukan satu umat musuhnya umat Islam, hampir semua aspek, dari yang liberalis, sosialis, Hindu dan yang lain sebagainya. Kita melihat bagaimana cerita dan kehidupan umat Islam di seluruh penjuru dunia, dimanapun mereka tinggal dan mereka hidup dan mereka tinggal. Di India mereka menghadapi orang-orang Hindu yang terus mengintimidasi mereka. Ketika ada seorang dai meminta hak kesamaan dengan masyarakat Hindu, ya, mereka pun langsung dainya pun harus dipenjara dan disiksa. Itu terjadi di hari-hari ini.
bahwa kaum muslimin mengalami sejumlah hal tersebut. Tapi seterpuruk apapun seorang muslim, tidak boleh mereka merasa ciut nyalinya, mereka merasa kecil hatinya dan jiwanya. Dan ini diantara sejumlah pelajaran dahsyat dan hebat yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita melalui generasi awal umat ini, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum di bawah kepemimpinan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara peperangan hebat, di antara peperangan dahsyat yang dihadapi oleh umat Islam adalah perang Ahzab. Karena hebatnya hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam satu surat yang namanya suratul Ahzab. Suratul Ahzab. Al-Ahzab jamak dari hizb, artinya kelompok-kelompok. Karena di zaman itu kaum muslimin menghadapi koalisi yang sangat besar. Provokatornya Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir. Ya, orang-orang Yahudi ini dari awal kehidupan, dari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melihat bahwa mereka adalah bangsa yang suka berkhianat terhadap perjanjian. Ketika Nabi SAW hijrah, Nabi berjanji membuat perjanjian damai dengan mereka yang dikenal dengan Piagam Madinah. Berjanji dengan mereka, dengan Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Mustaliq, dan sejumlah kabilah-kabilah Yahudi yang lainnya, agar mereka menjaga kedamaian Madinah. Teman mereka adalah teman bersama, musuh mereka adalah musuh bersama. Sejumlah poin-poin kesepakatan. Kemudian di dalam sebelum terjadinya peristiwa Ahzab atau Khandaq ini, sebagian orang-orang Yahudi ini datang ke kota Mekah menyampaikan kepada Quraisy, bagaimana kalau kita berkoalisi, bekerja sama untuk menghabisi Muhammad dan para pengikutnya, menghabisi Muhammad SAW dan pengikutnya. Dan mereka menyampaikan strateginya, rencananya begini, begitu dan sebagainya. Akhirnya diiyakan oleh Quraisy. Mereka pun menyiapkan diri, Abu Sufyan sebagai pemimpin mereka dengan 4.000 pasukan dari kalangan Quraisy. Tidak cukup dengan Quraisy yang mendapatkan support dari internal Madinah, pengkhianat di dalam kota Madinah. Yang ini belum diketahui oleh kaum muslimin. Mereka tidak tahu dengan rencana-rencana dan makar ini. Quraisy mengajak kerjasama sejumlah kabilah-kabilah Arab yang lainnya, Ghatfan yang ada sekitar kota Madinah dan yang lainnya, yang akumulasi minimalnya, yang rencana untuk menyerbu kota Madinah minimalnya adalah kurang lebih 10.000 tentara, 10.000 pasukan, 10.000 pasukan minimalnya. Karena sejumlah periwayat sirah berbeda tentang angka ini, tapi minimalnya adalah 10.000. Sedangkan penduduk kota Madinah pada saat itu, laki, wanita, tua, muda, semuanya muslimin, maksimalnya 3.000. Itu pun dihitung plus wanitanya dan anak-anaknya. Itu maksimalnya 3.000 orang. Jadi ini kesenjangan yang sangat signifikan, ancaman yang sangat luar biasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya di dalam suratul Ahzab, dan kita akan melihat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dari ayat ke-9 sampai ayat ke-27 dari suratul Ahzab ini tadi. Kita melihat, membaca di dalam nas-nas Al-Quran ini, ketika kita membaca dan mengkajinya, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jawaban-jawaban terhadap mereka-mereka yang bingung, mereka-mereka yang ragu, mereka-mereka yang bimbang terkait dengan bahwa masa depan umat ini, umat manusia ini di tangan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan seseorang di masa yang kelam, masa yang gelap, masa yang sulit dan susah, yang itu semakin kelamnya malam semakin menunjukkan bahwa fajar sebentar lagi bakal terbit. Ya, semakin gelap semakin menunjukkan bahwa sebentar lagi adalah
fajar. Dan itu yang diantara pesan yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan. Karena perang Ahzab ini menjadi sebuah titik balik yang luar biasa bagi kaum muslimin terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita semuanya, terutama mereka yang menghadapi peristiwa itu, bahwa sikap kaum muslimin yang mereka tidak mampu menghadapi musuh yang sedemikian besar dan hebatnya, sampai mereka harus menggali parit yang cukup besar, yang cukup lebar dan dalam untuk menghalau supaya orang-orang Quraisy dan yang lainnya tidak bisa masuk ke sana. Ini bukanlah sikap lemah, tapi ini menjadi sebuah titik balik yang luar biasa. Dan itu terjadi setelah Ahzab ini selesai. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, sejak kali ini kita yang akan menyerbu mereka. Setelah ini kita tidak akan defense. Setelah ini kita yang akan maju, kita yang akan menghadapi mereka satu demi satu. Dan setelah peristiwa Ahzab, Allah tunjukkan kepada kita, ya, bagaimana benteng-benteng Khaybar Yahudi ditaklukkan, bagaimana Fathu Makkah dan seterusnya itu terjadi setelah peristiwa perang Ahzab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga semakin menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa dikala itu ketika peristiwa perang Ahzab, jika digambarkan bahwa kehidupan umat Islam, kaum muslimin, nasibnya umat Islam seperti seseorang yang berjalan di sebuah tepi jurang, yang jika dia terpeleset sedikit maka mereka akan jatuh dan mereka tidak akan lagi tersisa sedikit pun hidup di muka bumi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam suratul Ahzab di ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu bala tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Di dalam perang Ahzab ini memang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengakhiri mereka setelah mereka kurang lebih 1 bulan mengepung kota Madinah, dan yang terjadi hanyalah saling menembakkan anak-anak panah di antara mereka. Tapi kita melihat bagaimana solusi ini didapatkan oleh kaum muslimin setelah mereka menghadapi kondisi yang sangat mengenaskan yang mereka hadapi. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke kerongkongan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan beragam prasangka. Di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bagaimana hati dan perasaan kaum muslimin secara keseluruhan, bagaimana mereka itu menghadapi musuh dari segala penjuru, dari atas dan bawah. Wa irzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir, ketika mata itu terbolak-balik dan dada dan hatimu nyesak, merasa sesak sampai seakan-akan jantung itu sampai ke kerongkongan. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian memiliki sejumlah prasangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, kondisi itu begitu menyesakkan, sampai-sampai sekali waktu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menceritakan tentang apa yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu, bahwa sebagian tabi'in ketika mendengarkan cerita Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, andai kata kami hidup di era Nabi SAW, kami akan membela beliau, berjuang bersama beliau, membopong beliau, tidak akan membiarkan kaki beliau napak di tanah. Kami akan sanjung Nabi kita Muhammad SAW sedemikian rupa untuk memuliakan beliau. Kata Hudzaifah, kalian tidak akan sanggup jadi sahabat Nabi. Itu cuman ya
semangat saja, kalian tidak akan sanggup. Maka kemudian beliau menceritakan, saya ceritakan satu fase saja. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW ketika beliau hidup dan berjuang bersama para sahabat, ghazwahnya saja sebagian periwayat menyebutkan 29 sampai 33-an ghazwah. Ghazwah itu peperangan yang disertai bersama, yang beliau ikut menyertainya, ya, yang beliau ikut turun perang, dan itu terjadi sejak beliau hijrah sampai beliau wafat 10 tahun. Ya, itu ghazwahnya Nabi. Sejumlah penulis sejarah menyebutkan kurang lebih 29, sebenarnya ada 33. Artinya 3 kali perang lebih Nabi SAW keluar tiap tahun. Tiap tahun. Kalau ditambah dengan saraya atau sariyah, sariyah itu adalah pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW tanpa kehadiran beliau. Sejumlah penulis sirah menyebutkan kurang lebih ada 67 kali sariyah. Jadi antum gak bakalan mikir gimana proyek hari ini bisa dijalankan dengan baik dan benar, dagangan bisa laku, ya. Yang mereka pikirkan kapan berangkat jihad, kapan berjuang dengan Rasulullah SAW, kapan melawan orang-orang musyrikin dan Quraisy. Terus demikian. Yang tidak akan mikirin dunia sama sekali. Kapan mau nikah lagi gak kepikir udah. Ya, gak kepikir. Karena urusannya urusan hidup mulia atau mati syahid. Itu yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Salah satunya, contoh ini yang disampaikan oleh Hudzaifah, bahwa kami ketika kami menggali parit itu dalam kondisi, ya mereka dengan menggali parit artinya dengan sengaja mereka mengembargo diri mereka sendiri, ya, menutup diri mereka sendiri supaya tidak ada bahan makanan yang bisa masuk ke kota Madinah dan tidak ada yang bisa keluar, dengan tetap kaum muslimin hidup, makan dan seterusnya. Beliau mengatakan sekali waktu Nabi SAW menyampaikan kepada kami, siapa di antara kalian yang mau melihat apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang musyrikin dan orang-orang yang sedang mengepung kota Madinah, lihat keadaan mereka, laporkan ke saya, maka saya jamin dia akan masuk surga. Kata Hudzaifah, tidak ada seorang pun dari kami yang berdiri. Tidak ada seorang pun yang dari kami yang berdiri. Min syiddatil barad wa syiddatil ju' wa syiddatil khauf. Karena di saat itu musim dingin yang luar biasa di kota Madinah, kita semuanya kelaparan dan ketakutan. Bagaimana tidak takut? Musuh lebih dari 3 kali lipat dari jumlah total mereka di hadapan mereka. Dan di saat yang bersamaan mereka mengetahui Yahudi sedang mengintai istri dan anak-anak mereka di rumah. Tidak ada yang berani berdiri. Siapa yang mau melihat keadaan orang-orang musyrikin itu yang sedang mengepung kita, maka aku akan jamin dia masuk surga. Sampai Nabi menawarkan dia akan di surga bersamaku nanti. Tidak ada satupun yang berdiri. Tidak ada yang berdiri. Min syiddatil khaufi wal ju'i wal barad, karena sangat takut, kelaparan dan kedinginan. Sampai Nabi SAW mengatakan, Hudzaifah, mana Hudzaifah? Kata Hudzaifah, sudah namaku dipanggil, maka tidak ada alasan aku tidak berdiri. Aku datang. Naam ya Rasulullah, kamu berangkat, Allah melindungimu, kata Nabi SAW. Maka beliau pun berangkat melihat mereka, dan benar-benar Allah SWT melindungi beliau. Karena di malam itu Allah menurunkan pertolongannya, mengirimkan angin yang luar biasa, memporak-porandakan tenda-tenda mereka, api-api mereka padam, sehingga mereka tidak melihat Hudzaifah, ya, tidak melihat Hudzaifah. Bahkan sampai-sampai beliau pun menyusup di antara kerumunan mereka, dan di antara mereka ada yang mengatakan, sepertinya ada orang lain di luar kita. Mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Aku pun ikut bergandengan tangan dengan salah seorang di antara musyrikin tersebut yang mengepung kota Madinah. Ya, tanpa mereka menyadari di situ ada umat Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di saat itu Allah menyebutkan, wa tadhunnuna billahi dhununa. Kalian ini memiliki prasangka beragam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalian memiliki prasangka yang macam-macam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwatal iman, prasangka orang-orang mukmin adalah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hambanya. Namun di saat yang seperti ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
orang-orang yang lemah imannya, orang-orang munafik. Mereka mempertanyakan janji-janji Allah. Mereka meragukan dan mempertanyakan hal itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, hunalika ba'tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11, disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncang hatinya dengan guncangan yang sangat. Subhanallah ikhwatal iman. Kita melihat di saat itu Allah Subhanahu wa taala seperti mengayak umat Islam yang ada. Di situ diseleksi mana yang mukmin sejati, mana yang mukmin lemah, mana yang munafik. Semuanya kelihatan. Karena setiap ujian di situ akan terlihat siapa yang loyal dan siapa yang pengkhianat. Setiap terjadi ujian, Allah turunkan ujian itu untuk menyeleksi mana yang cuman klaim saja, yang pura-pura, mana yang sejati beriman. Semuanya akan tersingkap ketika terjadi ujian. Dan orang-orang munafik di era itu, di saat itu, mereka punya peluang besar untuk mengekspresikan kemunafikan mereka tanpa ada yang menyalahkan. Karena tidak ada yang bisa menyalahkan. Ini kondisi sangat genting sekali. Mereka dikepung dari luar dan dalam. Mereka menghadapi musuh yang seperti ini. Andai kata mereka menyampaikan apa ya isi hati mereka, kayaknya nggak benar nih kita ini. Ini peluang besar. Karena kondisi umat Islam di titik yang paling rendah dan paling lemahnya. Maka di saat itu mereka dengan gampangnya menyampaikan isi hati mereka. Kayaknya janji-janji Nabi Muhammad ini nggak benar nih. Dia menjanjikan kita makan dari kekayaannya Kisra dan Kaisar. Tapi ternyata sekarang kita semuanya terancam. Semua kita mengalami kondisi yang seperti ini. Wah, habis kita ini. Salah tempat kita ini. Salah. Dan mereka terus menyuarakan keraguan dan kebimbangan. Seperti itulah munafik di zaman itu. Seperti itulah munafik di setiap zaman dan waktu. Termasuk di zaman kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka mendapatkan peluang lemahnya umat Islam, kesempatan dia untuk menyuarakan kesana kemari untuk menebarkan kebimbangan dan keraguan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu bangsa Arab mengepung kaum muslimin. Dan subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat selanjutnya, di ayat 12, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, mereka berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Janji Allah bohong. Janji Rasulullah SAW ini enggak benar. Subhanallah, mereka mulai menunjukkan isi hati mereka, mengekspresikan, menunjukkan kemunafikan mereka. Dan di saat itulah kemudian mereka mengatakan kepada Nabi SAW, mulai minta izin. Ya Rasulullah, nggak mungkin saya jihad bareng engkau. Bahwa kondisi sudah sangat genting. Siapa yang jaga istri? Siapa yang jaga anak? Kalau kami ikut dengan engkau menggali parit dan menghadapi mereka di depan, yang di rumah kami siapa yang jagain? Kondisi kami tidak aman seperti ini. Maka Allah sampaikan, wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinuna fariqum minhum an-nabiyya wa yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, penduduk kota Madinah, tidak ada tempat bagimu, kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada yang menjaga. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka cuma ingin lari dari peperangan ini. Mereka tidak mau menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan realita mereka. Realitanya orang-orang munafik. Bagaimana mereka bagaimana mereka menyampaikan dalihnya, alasan mereka, tapi pada hakikatnya semua alasan dan dalih itu adalah kebohongan. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hakikat orang-orang munafik
dan realita mereka yang ada di kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini juga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan bagaimana kondisi orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, yaitu orang-orang yang lemah iman, yang sudah kalah mental duluan dengan orang-orang kafir yang ada di luar kota Madinah, yang mereka ini kurang yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang bagaimana pengkhianatan mereka. Yang Allah ingatkan, walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Dan sedangkan mereka sebelum ini berkomitmen berjanji kepada Allah, mereka tidak akan berpaling pulang, tidak akan mundur kalau menghadapi musuh, dan adalah perjanjian Allah itu akan pasti dimintai pertanggungjawabannya. Sebagian kita ikhwatal iman, ketika sebelum terjadi jihad, perang, teriak jihad itu gampang, menghayal perang menghadapi orang-orang musyrikin dan lain sebagainya, itu hayalan tidak sedikit dari kaum muslimin yang seperti itu, karena belum melihat realita. Ya, tapi ketika dia melihat realita peperangan, di saat itulah terlihat siapa orang-orang yang benar dan siapa orang-orang yang hanya cuman apa yang dia ucapkan saja. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang begitu beraninya, tapi ketika Allah tunjukkan kenyataannya sebagaimana yang Allah tunjukkan di dalam peristiwa ini, itulah yang terjadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka melakukan itu semuanya adalah karena mereka ingin menyelamatkan diri. Mereka mengira bahwa berperang itu adalah kontrak kematian, cepat mati. Mereka mengira seperti itu, dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka. Allah sampaikan, qul lan yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatlin idzal la tumatta'una illa qalila. Qul man dzal ladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Katakanlah, lari itu sekali-kali tidak akan berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak akan pernah mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Katakanlah, siapa yang dapat melindungimu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang isi hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Allah Subhanahu wa taala pun expose ini, Allah singkap apa yang mereka lakukan itu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila ashihatan 'alaykum fa idza jaa'a al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi min al-maut فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا فإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم يبادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوكم إلا قليلا. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bergabung bersama kami, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Allah tahu siapa orang-orang munafik yang ada di kota Madinah ini, yang datang cuman sebentar saja terus pergi, yang cuman begitu saja. Mereka bakhil terhadapmu. Mereka memiliki harta, memiliki makanan, tapi mereka tidak men-sharing itu kepada sesama umat Islam. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencacimu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan pahala amalnya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi, dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berkata di dusun-dusun bersama orang-orang Arab Badui sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu, dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja. Allah sampaikan bahwa keberadaan mereka cuma tinggal di rumahnya, di kampungnya, tidak mau membela umat Islam. Mereka cuma mau menanyakan saja bagaimana, ada kondisi apa. Cuman begitu saja. Mereka tidak turut andil di dalam peperangan yang dihadapi oleh umat Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun goncangan yang dahsyat, yang luar biasa ini, yang dilakukan oleh seluruh orang-orang kafir di kota di sekitar Jazirah Arab keseluruhannya, yang makar mereka ini, kalau kita membaca sirah secara mendetail, Nabi SAW pernah sampai melihat kasihannya kaum muslimin, mengasihi umat Islam. Beliau memanggil tokoh-tokoh Ansar, karena yang dikepung kampungnya mereka, Madinah. Beliau menawarkan begini, bagaimana jika menurut kalian kita tawarkan kepada salah satu suku yang cukup besar, yang mengirim pasukan kurang lebih 6.000 orang, itu adalah Ghatfan. Kita tawarkan kepada Ghatfan supaya mereka dapat kurang lebih 1/3 sampai 2/3 hasil panen kurma Madinah, tapi dengan syarat mereka pergi meninggalkan kepungan terhadap kita. Syaratnya itu, kita kasih kurma kita 1/3 sampai 2/3. Yang diajak meeting oleh Nabi SAW Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Allahu Akbar. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, dua orang dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, ini keputusan engkau atau ini adalah rencana yang ingin kau sampaikan? Kata Nabi SAW, rencana, saya ingin menyampaikan ini adalah sebuah rencana, karena kasihan terhadap kalian. Bagaimana kalau umat Islam ini dihabisi oleh mereka? Dan ya Rasulullah, Ghatfan ini selama kita masih jahiliyah, mereka kalau mau makan kurma kita, mereka datang sebagai tamu atau beli. Datang sebagai tamu atau beli dari kita. Nggak ada gratisan. Dan setelah kita dimuliakan dengan Islam, kemudian mereka mau dapat kurma kita gratisan, yang kita tawarkan kepada mereka pedang, ya Rasulullah. Cuman pedang. Dalam kondisi lemah, dalam kondisi terkepung seperti itu. Tapi lemah fisik, bukan lemah mental. Ya. Kata Sa'ad bin Mu'adz, enggak ada ya Rasulullah, kita hadapi mereka semuanya. Allahu Akbar. Itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana hatinya orang-orang beriman di saat yang seperti ini. Maka mereka bersatu padu satu dengan yang lainnya, menggali parit, mengangkati batu-batu, pasir dan yang lain sebagainya. Dan Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam ikut turun di sana. Beliau ikut mengangkati batu, menggali parit, dan terus demikian beliau lakukan. Dan beliau lakukan ini bukan pencitraan, ya, bukan cuman seperti masuk selokan keluar selokan, tapi benar-benar beliau nyebur ke sana. Dan tidak sedikit sejumlah batu yang dipukuli dengan palu-palu mereka ternyata tidak bisa hancur. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada sejumlah batu yang kami tidak bisa memecahkannya. Biar saya, kata Nabi SAW. Ya, Nabi SAW yang turun tangan. Dan kemudian Nabi SAW dengan menggali itu semuanya, beliau melantunkan sejumlah bait-bait syair milik Abdullah bin Ruwahah. Beliau mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Ya Allah, jika bukan karena Engkau, kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita tidak akan bisa sedekah, kita tidak bisa sholat. Maka turunkanlah ketentraman untuk kami, ya Allah. Dan kokohkanlah kaki-kaki kami ketika kami menghadapi musuh-musuh kami. Ya Allah, mereka telah berbuat zalim kepada kami. Jika mereka menginginkan fitnah, kami tidak akan mengiyakannya. Dan itu diikuti oleh para sahabat dengan meninggikan suara mereka. Ikhwatal iman, maka orang-orang yang kokoh dan kuat imannya ini bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersatu padu, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk
membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam rangkaian ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kalian telah memiliki suri tauladan yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal yang seperti ini. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam kondisi yang seperti ini pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan masa depan Islam untuk kaum muslimin. Beliau di dalam salah satu kejadian yang terjadi di saat itu, yaitu ketika ada sebuah batu, yang batu ini dipukul oleh para sahabat dengan gada-gada mereka, namun ternyata tidak bisa dipecahkan oleh mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, biar saya yang turun. Maka kemudian beliau mengambil gada, mengambil palu dan mengucapkan bismillah dan memukul batu itu, dan batu yang besar ini terpecahkan sepertiganya. Sambil mengatakan, sambil mematahkan, menghancurkan batu ini, beliau mengatakan, Allahu Akbar, u'titu mafatih Syam, wallahi inni la absuru qusuraha al-humur min makani hadha. Allahu Akbar, aku diberi oleh Allah kekuasaan negeri Syam, dan aku melihat istana-istana mereka, istana merah mereka di sini. Ya, Bizantium, Syam itu pada saat itu dikuasai oleh orang Nasrani Bizantium. Ya, mereka berada di sana, Heraklius di sana. Kemudian Nabi mengucapkan bismillah untuk memukulkan batu itu untuk kedua kalinya. Dan di situ beliau mengatakan, Allahu Akbar, u'titu mafatih Faris, wallahi inni la absurul madain wa absuru qasrah al-abyad min makani hadha. Beliau memukul kedua kalinya, batu itu patah, hancur lagi untuk sepertiganya yang kedua. Dan beliau mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi oleh Allah kunci kekuasaan negeri Persia, dan aku melihat kota Madain, dan aku melihat istana-istana putih mereka di tempatku ini. Kemudian beliau memukul untuk ketiga kalinya untuk menghancurkan habis batu tersebut. Beliau mengucapkan bismillah, dan beliau mengatakan, sambil mengatakan Allahu Akbar, u'titu mafatihal Yaman, wallahi inni la absuru abwaba San'a min makani hadha. Allahu Akbar, aku diberi oleh Allah perbendaharaan kunci-kuncinya Yaman, dan aku melihat pintu-pintu San'a dari tempatku ini. San'a pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani dari perwakilannya Romawi yang menguasai mereka. Negeri-negeri hebat. Di saat yang paling terpuruknya kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menanamkan ke dalam hati kaum muslimin bahwa mereka adalah pemenang di masa depan. Dan itulah seorang pemimpin, dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengajarkan banyak pelajaran. Ini kan judulnya apa? Pelajaran dari peristiwa perang Ahzab. Tapi belum anak kasih pelajarannya di sini. Gimana? Ditutup apa gimana? Ya, belum ada pelajarannya di sini. Karena detail perangnya ini subhanallah ikhwatal iman, jika antum membaca di dalam sirah, maka, dan ini sangat layak antum membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sangat layak kita mengetahui bagaimana Islam itu bisa sampai ke rumah-rumah kita, ke hati-hati kita. Ini bukan dengan santai, bukan dengan punya rencana-rencana jalan-jalan kemana besok, lusa mau liburan kemana. Nggak ada santainya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita untung hidup di zaman ini. Walaupun sebagian kita mungkin punya hayalan, yang kadang sebagian kalau misalnya yang tidak tahu dan tidak membaca sirah, membaca ayat-ayat ini, melihat realita yang dihadapi oleh para sahabat, kalau melihat realita itu dan mengetahuinya, maka kita akan mengatakan alhamdulillah hidup di zaman ini. Karena kalau hidup di zaman itu, bisa-bisa kita di kubunya Abu Jahal, ya, bisa jadi di kubunya yang pasti menang secara hitungan manusia, 10.000 lawan 1.000. Karena total laki-lakinya cuma 1.000-an, 10 kali lipat. Karena lainnya wanita dan anak-anak. Siapa yang akan mengukur bahwa 1.000 bisa mengalahkan 10.000? Itu yang minimalnya.
dan banyak lagi kondisi yang luar biasa yang dihadapi oleh kaum muslimin. Di sini saya sampaikan satu pelajaran saja dari peristiwa Ahzab ini, bahwa ujian itu adalah realita iman. Ujian itu adalah realita iman. Tidak akan mungkin iman tidak diuji oleh Allah. Allah mengingatkan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut Allah bertanya, apakah manusia mengira mereka mengatakan kami beriman dan tidak diuji oleh Allah? Ini mustahil. Mustahil menyatakan dirinya beriman dan tidak diuji oleh Allah. Ini mustahil. Pasti Allah menguji. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah ingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 172, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak akan pernah membiarkan kalian dalam kondisi adem ayem begini-begini saja, tentram-tentram saja, sampai Allah memisahkan mana yang buruk dan mana yang baik. Karena guncangan ini, ujian itu untuk menyeleksi mana yang khabith, mana yang buruk, mana yang tayyib, mana yang baik. Karena kalau tanpa ujian tidak akan ketahuan. Kalau iman itu cuman saya beriman, begitu saja masuk surga, tidak mungkin seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar imannya, sampai semua keburukan yang ada di dirinya hilang. Karena ujian itu tujuannya untuk mengikis. Sama seperti emas, di tempat awalnya campur dengan batu dan tanah, harus dikikis, harus ditempa, harus dipanasi supaya emas itu jadi murni. Semuanya harus begitu. Demikian pula ujian itu untuk membakar, untuk mengikis, untuk merontokkan keburukan yang ada pada diri seseorang sehingga orang itu mulia, orang itu baik, orang itu sempurna, dan dia layak dapat rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membersihkan kotoran dari diri orang tersebut. Oleh karena itu, manusia yang paling berat ujiannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi sulbatan ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatan ibtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi min khati'ah. Seseorang, kata Nabi SAW, orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian semakin mirip, semakin berat ujiannya. Semakin tinggi level imannya, semakin berat ujiannya. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman agamanya. Agamanya kuat, berat ujiannya. Agamanya tipis, maka tipis juga ujiannya. Dan senantiasa seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia berjalan di muka bumi dan sudah tidak lagi nanggung dosa sama sekali. Ya, dia masih hidup tapi dosanya sudah bersih. Kenapa? Dari ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan kepada dia. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat yang seperti ini, seorang mukmin melihat ujian itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat kepada hambanya. Karena hidup ini ujian. Orang yang menghayalkan hidup tanpa ujian itu adalah hayalan. Tidak akan mungkin orang hidup tanpa ujian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, pasti kami uji kalian. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seseorang sebagai rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seseorang untuk membersihkan dirinya dari kotoran yang ada di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seseorang untuk menghilangkan jejak-jejak syaitan yang ada di dalam diri seseorang, dan agar mengokohkan hatinya, menguatkan imannya, mengokohkan posisinya di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ujian itu jalan masuknya cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah uji dia. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Jika Allah ingin menguji seorang hamba, diuji oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ seseorang akan terlihat seberapa kuat imannya. Ketika dia ridha dengan ujian Allah, Allah akan ridha kepada dia. Ketika dia tidak ridha, maka itu yang akan dia dapatkan. Jadi di sini ikhwatal iman, bahwa ujian itu adalah konsekuensi dari iman seseorang. Tidak akan mungkin seseorang menyatakan dirinya beriman dan tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pelajaran saja. Baru satu pelajaran. Ya. Kecuali kalau antum sudah tahu cerita detailnya perang Ahzab, maka ana tidak menceritakan prolognya. Tapi itu pun prolognya ana singkat-singkat karena peristiwanya begitu detail, begitu mendalam, dan banyak detail yang luar biasa di dalam peristiwa perang Ahzab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang kalau kita membaca, mengkajinya, terutama antum dan kita semua merasakan bagaimana kondisi umat Islam saat ini seperti kondisi kaum muslimin ketika di perang Ahzab, dikepung dari segala penjuru, dari luar, dari dalam. Kalau dari dalam kota Madinah, di situ ada orang-orang Yahudi, dari dalam kita banyak orang-orang munafik yang menampilkan diri seperti seorang dai, seorang ustadz, tapi nyudumi santrinya, ya, menampilkan diri sebagai seorang politikus, menampilkan diri, tapi mereka semuanya mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya sebagai seorang muslim, mengaku dirinya yang bersyariat, menjalankan syariat Allah. Dan kalau sampai ikhwatal iman, ada seorang muslim sampai mengatakan sebagai bentuk pelampiasan syahwat dan nafsunya, ya, sebagaimana yang mungkin satu tragedi yang lagi viral saat ini, seorang yang dikatakan syekh, ya, menyodomi muridnya, dan kemudian dia sampai berdalih dengan mengatakan gak apa-apa. Yang seperti ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Ali bin Abu Thalib. Maka dia bukan cuma orang fasik, tapi bahkan kafir, melecehkan Rasulullah SAW, bukan lagi muslim, dia orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, dengan keawaman saya tak nanya gitu, kan kalau di zaman Rasulullah itu di mana tadi di Madinah, kan para sahabat itu sudah ekad dengan karena ada Rasulullah, ya. Jelas dia menegakkan iman Islam. Kalau kita langsung aja kita sekarang berjuang seperti itu, yang sebagai Rasulullah atau yang sebagai pemimpin itu ragu keimanan segala macam. Apa yang kita pilih dulu? Apa kita serang orang luar yang akan mempengaruhi kita ke dalam? Oh, pemimpin itu sendiri yang kita juga ragu nih, kita kira apa yang kita akan lakukan atau diumpamakan ke zaman dahulu. ini konteksnya perang maksudnya. Ya, kalau itu sudah kehidupan ini. Ya. Kita subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, walaupun secara fisik kita tidak sedang berperang, tapi bukan berarti kita tidak diserang. Ya, setiap muslim tahu, yang berakal, yang berakal dia tahu bahwa kita diserang dengan segala cara. Setiap antum buka gadget antum, ini serangan semua isinya. Ya, setidaknya satu hal, antum dibuat nggak bisa mikir. Apa? Memikirkan untuk bagaimana kemajuan Islam. Kemajuan Islam kejauhan, bangun masjid gak selesai-selesai nih. Ya, karena apa? Ana yakin ya karena masih banyak egoisnya kita ini. Lebih memikirkan rumah kita ketimbang rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diserahkan para sahabat nggak pakai duit nih, selesai. Ya. Selesai. Karena mereka lebih mementingkan agamanya Allah ketimbang dirinya sendiri. Kita ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita menghadapi sejumlah perlawanan dari di luar Islam terhadap kita kaum muslimin dari segala penjuru. Dari sisi syahwat, ajakan untuk membuat kita ini keluar dari jalan kebenaran, untuk tidak taat kepada Allah, berbuat maksiat, dari beragam media yang ditunjukkan bagaimana pornografi dengan segala caranya, LGBT dengan segala propagandanya. Bahkan itu masuk, ketika Anda diskusi dengan para sejumlah pendidik, itu masuk sampai kepada game-game yang dimainkan oleh anak-anak kita. Sejumlah game, sejumlah film anime. Anak ini iseng ketika misalnya anak-anak minta beli sejumlah
buku-buku cerita anime itu, buku-buku cerita anime. Iseng anak ambil salah satu. Anak lihat sejumlah gambarnya, naudzubillah. Ya, anak sampaikan ke istri, subhanallah, seperti ini gambar di buku-buku cerita gambar anak-anak, dijual di Gramedia dengan tampilan menampilkan hampir semua auratnya perempuan, dan kemudian di dalam game-game itu sendiri, di dalam cerita-cerita, dalam kartun-kartun itu digambarkan sejumlah pembicaraan yang tidak layak dari laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang itu layaknya seorang laki-laki dengan wanita yang normal, itu dimasukkan ke dalam game, dimasukkan ke dalam cerita-cerita anime, film-film, kartun dan yang lain sebagainya. Dibuat kita mewajarkan itu semuanya, yang diserang generasi muda. Ya, kitanya disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan mimpi, dengan gelapnya dunia, sementara lagi perang dunia ketiga, ketakutan tentang rizki, ketakutan tentang rizki sudah dijamin oleh Allah, tapi terus kita dibuat bayang-bayang kekhawatiran, bagaimana besok, bagaimana lusa, kehilangan keimanan kita dan keyakinan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menghadapi perlawanan musuh yang luar biasa. Setidaknya seorang muslim, sebagaimana di kajian sebelumnya kalau masih ingat, bahwa kita ini dibuat terkena penyakit wahan. Apa itu? Cinta dunia, takut mati. Siapa yang enggak? Angkat tangan. Ya, kita terkena itu. Kena penyakit cinta dunia, takut mati. Kalaupun kita mau ngurusin urusan agama dan dunia, kita urusan agama sekalipun, kadang kita mikir ada dunianya enggak di situ. Kadang kita mikir gitu. Kalau ada dunianya ikut sibuk. Kalau nggak ada dunianya ntar dulu, ada urusan dunia lain yang lebih ajib, lebih menarik. Itu kenyataannya kita. Yang harusnya dipahami oleh setiap muslim, bahwa jangan menghayalkan perang angkat senjata. Sekarang kita lagi diserang, dan apa sikapnya seorang muslim supaya menjaga dirinya, menjaga keluarganya, istrinya, anak-anaknya, untuk tetap menjadi hamba-hamba yang beriman, menegakkan sholat, tahu akidahnya sebagai seorang muslim, tahu punya akidah al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah. Itu yang harus ditanamkan ke dalam diri kita dan anak-anak kita. Punya tahu garis demarkasi yang jelas, siapa lawan, siapa kawan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, orang-orang yang bersama beliau tegas terhadap orang kafir, saling ruhama, saling mengasihi di antara mereka. Bahkan digambarkan di dalam hadis bahwa para sahabat itu kalau duduk ngobrol satu sama lainnya sering lempar-lemparan terong, ya, lempar-lemparan timun satu sama lainnya. Tapi kalau berhadapan dengan musuh, laki-laki benar mereka. Ya, kelihatan laki-lakinya. Ya, kelihatan bahwa mereka nggak ada senda gurau di sini. Kalau lawan musuh Allah, tapi satu sama lainnya saling mengasihi, ya, saling menyayangi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Barakallahu fikum. Masih banyak pelajaran yang lainnya, ikhwatal iman, insyaallah di kajian yang akan datang. Jika ada kesempatan, kita akan membahas tentang sejumlah pelajaran dari peristiwa perang Ahzab, yang intinya itu semua bahwa mengajarkan kepada seorang muslim kondisi yang paling terburuk di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang berjuang untuk mempertahankan Islam dan imannya. Jangan pernah kehilangan keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti merealisasikan janjinya, pasti merealisasikan janjinya, karena Allah tidak pernah menyelisihi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya terhadap hamba-hambanya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.